artinya kita sudah berada di jalan yang lurus gitu. Coba dibaca Al-Imran ayat 51. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Ya, oleh karena itu sembahlah Dia, kan gitu. Ya, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim, kan gitu. Jadi sesungguhnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, kan gitu. Ya, ini pembicaraan antara orang beriman dengan orang-orang Nasrani, kan gitu ya. Kalau kita menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah dalam bahasa yang pendek, maka itulah jalan yang lurus, itu seperti itu, kan itu. Nah, bagaimana cara menyembah Allah itu sendiri, maka kemudian diuraikan di dalam Quran, di dalam kitab-kitab sebelumnya atau nabi-nabi sebelumnya. Nah, kita bisa lacak di situ, ada di dalam surat Al-An'am ayat 153, supaya kita mengikuti kitab yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya masing-masing itu, kan itu. Ya. Ayo silakan. Jadi dilihat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke ayat yang ke ya 153 ya. Oke. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 153. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ya. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Maka inilah, janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ya, jelas seperti itu. Artinya jalan penghambaan tadi itu ono cara nih, kan itu ono petunjuk untuk melaksanakan jalan penghambaan tadi. Bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah? Kepada siapa kita menghambakan diri? Bagaimana cara kita menghambakan diri dan sebagainya? Ya, itu ada diuraikan di dalam kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh para nabi, termasuk kepada Rasulullah Muhammad SAW, gitu. Ya, maka kemudian menjadi kewajiban bagi semua orang Islam itu, orang beriman itu, untuk menuntut ilmu. Dalam konteks ini ilmu bimakna Al-Quran dan Sunnah, gitu. Ya, maka kemudian ada hadis yang jelas menjelaskan kepada kita, thalabul ilmi fardhun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ya bagi setiap orang. Itu bukan ilmu fisika, kimia, ya, tetapi intinya kalau yang termasuk dalam kelompok fardu ainnya itu adalah kepada Quran Sunnah tadi, dengan sumber Quran dan Sunnah tadi, kan ya. Artinya Quran dan Sunnah itu sebagai bahan ajar, ya, sumber belajar, gitu ya. Rasulullah itu sebagai orang yang ngajar kepada kita, kan itu. Nah, kita lanjutkan di situ. Sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya kemudian untuk pelajari Al-Quran agar kita tahu bagaimana cara menghambakan diri kepada Allah. Ya, caranya kan tentu saja tidak boleh dari sembarang orang, tetapi betul-betul hanya kepada orang yang oleh Allah diberi otoritas untuk mengajarkan jalan penghambaan itu. Siapa? Para nabi tadi, kan itu. Ya, maka Rasulullah dengan Al-Quran mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana menghambakan diri kepada Allah itu, kan itu. Yang kita tahu bahwa seluruh aspek kehidupan kita itu, ya, sekali lagi seluruh aspek kehidupan kita itu merupakan bagian dari penghambaan kita kepada Allah, gitu loh. Nah, seluruh aspek, gitu loh. Ya, maka kemudian Imam Ibnu Qayyim berapa kali kita bicarakan di sini
menjelaskan bahwa yang namanya ibadah itu adalah al-mahabbatu ma'al khudu'i iyal ubudiyah, kan itu. Yang namanya rasa cinta yang disertai dengan ketunduk patuhan, maksudnya di situ tentu saja rasa cinta kepada Allah yang disertai dengan ketunduk patuhan kepada Allah, ya, dan Rasul tentu saja karena Rasul yang diberi otoritas tadi, kan gitu ya. Nah, yang seperti itu yang disebut sebagai ibadah. Ada dua syarat utama di situ. Yang pertama adalah rasa cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ketunduk patuhan, kan gitu. Yang dulu sudah kita uraikan juga bahwa kesimpulan dari Imam Ibnul Qayyim itu sebenarnya adalah berasal dari surat Al-Imran ayat yang ke-31 yang kita sering lalai untuk memaknainya dengan benar, kan gitu. Ya, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, katakan wahai Muhammad kepada para sahabatmu, katakan wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah. Ada jika di situ, ya, syarat utama di situ. Qul in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, gitu loh. Ya. Nah, janji Allah kalau kita itu punya rasa cinta kepada Allah dan juga mengikuti Rasul, ya, bukan salah satu di antara keduanya, tetapi kedua-duanya, gitu loh. Ya, artinya bukan kemudian kita beramal kelihatannya amal soleh, tetapi tidak didasari oleh rasa cinta kepada Allah, tidak. Tapi betul-betul yang utama adalah rasa cinta kepada Allah tadi, gitu loh. Ya, fattabi'uni, kemudian ikutilah aku, ikutilah Rasul. Karena Rasul itu mengajarkan yang baik-baik saja, amal-amal soleh saja, maka orang yang mengikuti Rasul tentu dia banyak beramal soleh, kan gitu. Nah, janji Allah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, kalau kita enggak punya rasa cinta kepada Allah, bagaimana mungkin Allah akan membalas cinta kita? Ya. Kalau kita munafik, nah bagaimana mungkin Allah akan membalas cinta? Orang munafik tidak ada cinta kepada Allah, bahkan itu. Ya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan juga akan mengampuni dosa-dosamu. Kita tahu banyak sekali amal-amal soleh itu yang memang mengundang ampunan dari Allah. Ya, bersedekah juga mengundang ampunan, sholat juga mengundang ampunan, amal-amal soleh juga bisa mengundang ampunan. Bahkan dengan zikrullah pun kita juga bisa dapat ampunan dan sebagainya dengan zikir kepada Allah, kan gitu ya. Ya, maka syarat utama tadi yang penting adalah mencintai Allah dan mengikuti Rasul, kan gitu. Supaya kita juga dicintai oleh Allah dan kemudian diampuni dosa-dosanya. Ya, dan Allah di situ menggarisbawahi di bagian akhir dari ayat itu, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun, berikan jaminan pada bagian akhir tadi, wa yaghfir lakum dzunubakum, Ar-Rahim adalah yang Maha menyayangi, ya, memberikan jaminan kepada yang awal tadi bahwa Allah akan mencintai kita kalau kita memang betul-betul mencintai Allah, kan gitu. Oleh karena itu ketika kita bicara ihdinas siratal mustaqim tadi, gitu ya, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus tadi, gitu ya. Maka kemudian seharusnya ketika kita belajar tentang Quran, kalau jalan yang lurus itu adalah Al-Quran, jalan yang lurus adalah kitab-kitab Allah tadi, maka kemudian ketika kita mempelajari Al-Quran itu harus diarahkan untuk membangun akidah yang benar sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Allah, tidak yang lain-lain dulu. Betul-betul akidah, karena setelah akidah itu tercancap masuk kokoh di dalam hati, yang namanya syariah itu kemudian mudah dilaksanakan dan bahkan dengan senang hati, bahkan menunggu kesempatan untuk melaksanakan syariah itu dengan sebaik-baiknya, baik dia mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan keuntungan yang sifatnya duniawi, ya nggak peduli bagi orang yang paham tentang akidah yang baik, yang benar itu, kan gitu. Ya, nah artinya apa? Artinya betul-betul ketika kita belajar Quran Sunnah itu kita arahkan untuk mengenal Allah agar kita mencintainya. Ya, kalau tidak mengenal otomatis kan tidak akan mencintai. Ya, siapa yang tak kenal maka tak sayang, kan gitu.
Ya, maka kemudian ilmu yang namanya ma'rifatullah itu yang namanya pengenalan kita kepada Allah, mengenal Allah itu sendiri. Itu harus menjadi bagian yang utama. Jangan ada seorang kiai, ustadz atau guru daerah atau apapun itu sebutannya ketika mengajarkan agama tidak betul-betul diwarnai dengan akidah, pembangunan akidah, tidak diwarnai dengan tauhid. Ya artinya betul-betul pelajaran tentang tauhid, pelajaran tentang akidah, pelajaran tentang pengenalan kita kepada Allah itu betul-betul harus menjadi kemasan yang utama untuk menyampaikan apapun. Ya, untuk menyampaikan apapun. Ketika guru-guru di sekolah mengajarkan kimia, fisika, biologi dan sebagainya, bisa di situ diwarnai, dikemas dengan tauhid. Ya, apalagi kalau kemudian guru daerah mengajarkan agama ini, kadin ini, jangan hanya syariah saja, tapi tetap diwarnai dengan tauhid dulu. Yang utama adalah itu. Artinya betul-betul bisa menggerakkan manusia, orang-orang yang beriman itu, ya beramal dengan baik, dengan ikhlas itu ya karena pengenalannya kepada Allah. Saya berani mengatakan orang tidak mungkin bisa beramal ikhlas tanpa mencintai Allah. Orang tidak mungkin mencintai Allah tanpa mengenal Allah. Kalau sistem pembelajaran kita tidak menekankan betul akan pentingnya pengenalan kepada Allah dan betul-betul tidak menunjukkan jalan untuk mengenal Allah itu sendiri, muspro, tidak ada gunanya. Kekuatan itu akan hilang dalam waktu yang sebentar saja. Ya, kalau kemudian tidak dilandasi oleh akidah yang benar tadi kan gitu. Ya, jadi betul-betul harus ditanamkan yang seperti itu ya, pengenalan kita kepada Allah tadi kan gitu. Ya, nah kemudian tadi di situ juga dikatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin kan itu. Jadi bukan jalannya orang-orang yang kaum murkai dan juga bukan jalannya orang-orang tersesat yang jelas dijelaskan oleh Allah. Yang namanya al-maghdub itu adalah orang Yahudi, kemudian al-dhal itu adalah orang-orang Nasrani. Lalu apa kesalahan mereka itu? Gitu. Salah mereka itu sebenarnya apa toh kan gitu. Nah, salah mereka itu ya utamanya itu adalah akidah. Kalau hanya syariah itu nanti urusan kecil sebenarnya. Akidah itulah yang menjadi urusan yang terbesar itu seperti itu. Ibarat sekarang ini di era digital ini hanya ada dua kode 0 dan 1. Di angka itu hanya 0 dan 1 untuk coding ya, yang menggunakan 0 dan 1 itu. Maka akidah itu 1. Ya, kemudian yang namanya syariah itu 0. Nah, artinya 0 kalau dia tidak dilandasi oleh akidah nilainya 0. Meskipun kamu banyak beramal soleh, 0 semuanya. Maka orang kafir itu mereka tidak disiapkan timbangan oleh Allah bagi mereka. Amalnya tidak dihitung oleh Allah. Orang direken belas karena tidak ada angka 1 dalam sistem digital itu tadi. 0 semuanya. Kita ape 0 semuanya. Nah, boleh jadi kita juga mengalami yang seperti itu. Kalau kita itu keliru dalam membangun akidah di dalam hati kita masing-masing ini kan gitu. Kita amalnya apa, kita sedekah yo akeh, kita perjuangannya fisabilillah yo banyak, kita amal dan angkusnya luar biasa hebat dan sebagainya. Kita. Tetapi tidak ada nilai satunya. Tidak ada pengenalannya kepada Allah, tidak ada rasa cintanya kepada Allah. Maka 0 semua itu nanti kan. 0 semua, tidak ada nilainya sama sekali kan. Ya, maka kesalahan mereka yang pertama adalah akidah. Nah, di mana akidah mereka yang salah itu kan itu? Nah, kita bisa bahas itu satu persatu. Kita lihat dulu di dalam surat Al-Baqarah dulu ayat 80, 81, 82 ini. Ini yang paling utama, tetapi justru umat Islam banyak yang ngambang dalam konteks ini, tidak berani tegas di dalam memahami ayat ini gitu loh. Ayo silakan. Ya, 81 dan 82 Ustaz. 80, 81, 82. 80 itu intinya, bukan 81, 82-nya. Al-Baqarah surat ke-80 sampai 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan
falan yukhlifallahu ahdahu am takuluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ya. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ya, jadi kita perhatikan di situ dengan baik-baik sehingga betul-betul kokoh masuk ke dalam hati kita. Jangan sampai sedikit pun kesalahan atau keyakinan yang keliru dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ini, ahli kitab ini, itu yang kita yakini, yang kita ikut-ikutan seperti itu gitu loh. Ya, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah. Pokolu dan mereka itu berkata, lantamasanan naru, sungguh api itu tidak akan menyentuh kami, ila kecuali ayam maksudah, beberapa hari yang terhitung kan gitu. Artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka itu ahli kitab itu, mereka itu yakin bahwa mereka itu akan masuk surga, ya. Akan masuk surga, kalau toh mereka sampai masuk neraka, ya hanya beberapa hari saja gitu loh. Ya, ini dilarang oleh Allah yang seperti ini, tidak diperbolehkan oleh Allah yang seperti ini. Tapi di tengah-tengah kita umat Islam, bahkan mungkin di antara kita sendiri yang ngaji di majelis tafsir Al-Quran ini, ada juga yang berkeyakinan seperti itu. Tidak ada. Seharusnya kalau ayatnya sudah jelas seperti itu, maka kemudian hadis seperti apapun ya harusnya ditafsirkan sesuai dengan ayat ini, bukan kemudian ayatnya yang dipelintir-pelintir supaya kita bisa menerima hadisnya itu. Tidak, hadisnya tadilah yang harus ditakwil supaya sesuai dengan Al-Quran itu, karena yang dijamin kebenarannya oleh Allah itu adalah Al-Quran ini gitu loh ya. Nah kemudian dikatakan di situ kul attakhotum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah takuluna 'alallahi ma la ta'lamun gitu ya. Jadi dibantah oleh Allah, kul attakhotum, katakan wahai Muhammad, attakhotum, bertanyalah kepada mereka, apakah kamu sudah menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak memungkiri janjinya, atau kamu itu mengatakan kepada Allah apa yang kamu tidak ketahui, ya, malah ta'lamun. Dalam bahasa saya mengatakan bahwa katakan wahai Muhammad, katakan wahai Muhammad kepada mereka itu, apakah kamu telah menerima wahyu yang menjelaskan bahwa kamu itu hanya di neraka beberapa hari saja, kemudian kamu akan masuk surga? Ya, dalam bahasa ayat di situ dikatakan kul attakhotum indallahi ahdan fala yukhlifallahu ahdah. Katakan, apakah kamu sudah menerima janji dari Allah lalu Allah tidak akan memungkiri janji? Jelas Allah tidak akan memungkiri janji. Jelas janji Allah itu akan diberikan melalui wahyu. Maka maksudnya di situ tunjukkan kepada kami wahyu ya dari Allah yang menunjukkan bahwa kamu itu akan berada di neraka beberapa hari saja lalu masuk ke surga. Bukan rekayasa para pemimpin-pemimpinmu, guru-gurumu dan sebagainya, tidak seperti itu kan itu. Tetapi wahyu yang jadi sandaran, karena itu masalah gaib kan itu.
Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun gitu. Atau kamu hanya jobos saja, kamu hanya berbohong saja kepada Allah gitu. Mengatakan apa yang dia tidak mengerti itu kan artinya bohong dia. Ya, artinya bagian ayat ini mengatakan bahwa apa betul kamu itu sudah menerima wahyu yang jamin kamu itu masuk surga dan hanya di neraka beberapa hari saja? Tidak ada. Ya, atau kamu hanya berbohong saja? Ya, pasti kamu berbohong. Tidak ada wahyunya kok soalnya kan gitu. Nah ini loh yang harus dipegang seperti ini kokoh, betul-betul di dalam hati. Jangan kemudian kita berharap-harap enggak apa-apa nanti di neraka beberapa ribu tahun ya enggak apa-apa, yang penting nanti masuk surga. Enggak ada. Enggak ada. Allah sendiri sudah memberi jaminan seperti ini, menyalahkan orang Yahudi dan Nasrani, dan kita tidak boleh meniru mereka gitu loh. Ingat moto yang ada di dalam di logo MTA itu kan mengingatkan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah wa ma nazala minal haq. Lanjutnya, wala yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun kan itu. Alam yakni lil ladzina amanu, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah, untuk khusyuk, tunduk, patuh untuk mengingat Allah, wa ma nazala minal haq, dan kebenaran yang diturunkan oleh Allah, yakni Al-Qur'an itu sendiri. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah keadaan mereka, maksudnya keadaan orang-orang yang beriman itu ya seperti keadaan orang-orang yang telah mendapatkan kitab sebelum mereka, yakni orang Yahudi dan Nasrani tadi. Fatol alimul amat pakosat qulubuhum bakatsirum minhum fasiqun. Kemudian berlalu masa yang panjang, mereka tidak mempelajari kitabnya, tidak mengamalkan kitabnya, ya, tidak memahami, ya, tidak mengamalkan otomatis gitu ya. Ya, fakosat qulubuhum, hati mereka kemudian menjadi keras. Artinya karena dia tidak kenal kitabnya, tidak kenal wahyu Allah, maka kemudian ketika salah diingatkan dengan wahyu tadi, dia tidak mau rujuk ilal wahyu kan gitu, ilal wahyi kan gitu ya, nggak mau rujuk ke sana karena hatinya yang keras tadi. Bakatsirum minhum fasiqun, dan sebagian besar di antara mereka, kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ingat, fasik itu juga ciri dari orang munafik dalam konteks ini kan gitu. Ya, tidak boleh ya. Yang benar seperti apa? Ayat 81, 82. Bala mangkasaba sayyi'atan wa khatat bi khoti'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya, bukan demikian. Barang siapa yang berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka dan mereka itu kekal di dalamnya. Jadi tidak usah mengada-ada berangan-angan, berharap-harap seperti itu, karena sudah dijelaskan oleh Allah begitu. Walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka itu penghuni surga, ya, ashabul jannah hum fiha khalidun, mereka kekal di neraka, kekal di surga, kekal ya di neraka bagi orang-orang berdosa tadi, kemudian di surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh tadi kan itu. Nah, kok kemudian kita dilarang meyakini yang seperti itu? Allah menjelaskan lagi di dalam surat Ali Imran ayat yang ke 23-24. Mereka itu berkeyakinan seperti itu. Keyakinan itu asalnya dari mana? Dijelaskan oleh Allah di situ di Ali Imran ayat 23-24. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk tidak ikut-ikutan seperti mereka itu dalam hal akidah ini, karena ini kunci kebaikan seorang hamba kepada Rabb-nya itu ada di sini pada akidah ini. Ayo silakan dibaca. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 23 dan 24. Billahi minasyaitonir rajim. Alam taro ilal ladzina utu nasibam minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum
fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Fawallahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian kitab, yakni Taurat? Mereka diajak berpegang kepada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling seraya menolak kebenaran. Hal itu adalah karena mereka berkata, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Ya, jadi kita bisa saksikan di situ kenapa dipersalahkan oleh Allah punya akidah yang seperti itu kan itu. Mari kita perhatikan. Alam taro ilal ladina utu nasibam minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum summa yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah diberi kitab, bagian dari kitab Taurat, mereka itu diajak berpegang teguh kepada kitab Allah untuk memutuskan perkara di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka itu berpaling seraya menolak. Padahal diajak untuk menegakkan kitabnya, mengamalkan kitabnya, mengambil keputusan sesuai dengan kitab, sesuai dengan wahyu, dengan seperti itu. Ya, nah kenapa kok kemudian mereka malah menolak? Ya, padahal mereka kan katanya sebagai manusia yang terkasih, anak-anak Allah dan sebagainya kan itu. Maka kemudian dijelaskan oleh Allah di ayat selanjutnya, ayat yang ke-24, dzalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyamam ma'dudat. Kan gitu. Yang demikian hal itu disebabkan karena mereka berkata api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Jadi keyakinan bahwa api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja, itu adalah keyakinan yang sesat, akidah yang sesat, yang betul-betul harus dijauhi umat Islam dengan penuh keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan, ya pada yang seperti itu, ya akhirnya ragu-ragu terus, ya masih akan berbuat pelanggaran-pelanggaran yang model-model seperti itu, gitu loh. Nah itu asalnya dari mana? Asalnya dikatakan oleh Allah itu, wa ghurrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Mereka terperdaya dalam agama mereka oleh apa yang mereka ada-adakan. Jadi kalau orang Yahudi itu mengada-adakan seperti itu kok kemudian orang Islam malah tiru-tiru, ini ya sesatnya wis double itu. Sesat-sesatnya kalau udah seperti itu gitu. Nah ini betul-betul harus menjadi perhatian utama bagi setiap orang-orang yang beriman itu. Jangan sampai kita punya keyakinan sedikit pun, setitik pun. Jangan sampai membuka kemungkinan untuk yakin kepada seperti apa yang diyakini Yahudi. Lalu Yahudi, Nasrani saja dilarang seperti itu, kok kita malah tiru-tiru, itu kayak bolak-balik itu. Ya, ketika ada urusan jenggot, katok cingkrang, musik dan sebagainya, konsisten memegang itu dengan kuat, ya sesuai dengan keyakinan itu. Tetapi kemudian ketika ini urusan akidah yang justru lebih penting daripada hanya sekedar jenggot dan katok cingkrang tadi, justru malah ikut-ikutan Yahudi Nasrani. Padahal Allah sudah mengingatkan kita tidak boleh sama seperti mereka itu kan gitu. Ya kalau kita bersikap sama seperti mereka, ya kita sama seperti mereka gitu. Ya, nah itu yang amat sangat utama yang harus betul-betul kita yakini, yang kita umat Islam ini rentan ya terhadap pengaruh itu, dan Allah sudah mendeteksi dan sudah mengingatkan kita sejak lama. Asalnya itu adalah dari wa ghurrahum fi dinihim ma kanu yaftarun, dari apa yang mereka ada. Ya, tidak ada dalilnya dari Allah, tapi kemudian mereka ada-adakan gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua masih kaitannya dengan akidah yang sering juga kita pelajari bersama, diajarkan di majelis tafsir Al-Quran ini. Kita bisa lihat, bisa ulang lagi dari surat At-Taubah ayat yang ke-31 itu. Ya, menjadikan pemimpin-pemimpin, menjadikan
rahib-rahib, menjadikan pendeta-pendeta. Kalau kita yang menjadikan kiai-kiai kita, menjadikan ustadz-ustadz kita, jadikan guru-guru kita, jadikan pemimpin-pemimpin kita, kalau ketua kelompok, ketua cabang, ketua perwakilan, ketua pusat dan sebagainya itu sebagai robnya. Dan itu naudzubillah. Ya, rob apa yang dikatakan mereka mesti benar, gombal. Nggak ada yang namanya manusia kok selalu berkata benar, nggak ada. Jadi jangan kemudian karena ketua cabang, karena ketua kelompok, karena ketua apapun itu kemudian beritanya dengan betul. Tidak, kalau begitu kan nggak perlu tabayun. Yang namanya tabayun itu kepada orangnya langsung, bukan kepada orang yang menyebarkan fitnah itu. Itu namanya konfirmasi saja, berita bohongnya dikonfirmasi kan itu. Tapi tidak tabayun untuk mencari kebenaran. Tabayun itu kepada orangnya langsung gitu loh. Ya, kalau kepada sekitarnya juga nggak ngerti hakikat. Sama-sama dua orang sholat, yang satu karena Allah, yang satu karena dapat pujian tetangganya dan sebagainya. Itu sama kok fisiknya ya dilihat kok. Nggak ada orang yang bisa melihat hati kan itu. Ya, maka sekali lagi kalau mau tabayun itu ya ke orangnya langsung. Ya, ini banyak saudara-saudara kita yang termakan isu berita bohong begitu, kemudian beritanya dikonfirmasi oleh ketua cabangnya, ketua perwakilannya dan sebagainya. Wah bener seperti itu tabayun ramudel ngono ki. Tabayun ki langsung. Ayo silakan. Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rohib-rohibnya Nasrani sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Ya, maka kalau berdakwah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani itu kan diambilkan dari ayat 51 dari surat Al-Imran tadi. Innallaha rabbi wa rabbukum, dan itu sebenarnya Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Pak butuh, maka hambakanlah dirimu kepadanya. Hadza siratal mustaqim, dan itulah jalan yang lurus yang tadi kita sudah singgung kan gitu. Nah, di sini yang pertama tadi, di samping akidahnya sudah keliru tadi, merasa bahwa diri mereka itu menjadi orang-orang yang terpilih, berhak untuk masuk surga, apapun yang mereka lakukan, bahkan mereka berkeyakinan ada penebus dosa bagi diri mereka masing-masing yang dikatakan sebagai Yesus Kristus itu, kan gitu ya. Nah, padahal yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu bukan yang seperti itu, yang diajarkan itu tetap Tuhan yang satu kan gitu. Ya, tetapi mereka ini yang terjadi kepada mereka tadi kan itu. Ya, karena mereka tidak membaca kitabnya ya secara langsung gitu ya, orang tabayun kepada Allah secara langsung, mereka hanya guna maklar dalam bentuk pendeta dan juga rahib-rahibnya tadi kan gitu ya. Maka yang diajarkan ya sesuai dengan apa yang diajarkan pendeta tadi, sesuai dengan ilmunya pendeta tadi. Kalau ilmu ngarang-ngarang ya kemudian yang dipahami oleh umatnya ya ilmu yang ngarang-ngarang tadi. Sama seperti ketika kita tabayun, kita ingin tahu tentang keadaan seseorang, kemudian kita tabayunnya kepada calo tadi, ada calo tadi kebanyakan mencari keuntungan sifatnya pribadi dan sebagainya. Ya tidak akan kita dapatkan yang kebenaran modelnya seperti itu kan itu. Tidak akan sama sekali. Dan kesalahan itu akan dibawa sampai mati kalau tidak tabayun kepada orang yang langsung tadi gitu. Luar biasa ini. Allah mengajarkan kepada kita untuk tabayun, tetapi ternyata kita mengalami kesulitan tabayun. Artinya Allah menghalangi kita untuk bisa tabayun. Kan ngeri banget ini.
Ngeri banget seharusnya di dalam diri kita itu kalau sampai Allah itu menghalangi diri seseorang untuk tabayun, itu menjadi artinya dosa kesalahan itu, dosa suudon itu dan sebagainya itu akan dibawa sampai mati loh. Itu termasuk azab Allah, itu tidak bisa tabayun itu nanti jadinya kan gitu. Ya, diselewengkan tabayunnya kepada pendeta-pendeta, tabayunnya kepada rahib-rahibnya, diselewengkan tabayunnya kepada ketua cabang, ketua perwakilan, ya, kepada ketua kelompok dan sebagainya. Tidak bisa orang model seperti itu, tidak bisa. Ya, ketua cabang, kelompok tidak akan tahu betul siapa mereka meskipun bergaul tiap hari gitu loh. Tidak mungkin. Ya, maka harus diluruskan ya, seperti itu kan itu. Nah, ini kesalahan orang-orang Yahudi seperti itu, menjadi orang Yahudi dan Nasrani seperti itu, menjadikan pimpinan-pimpinan mereka, guru-guru mereka, rahib-rahib mereka, orang berilmu di antara mereka itu betul-betul menjadi Tuhan, ya, jadi Tuhan. Ya, ketika ayat ini dibacakan, salah seorang sahabat protes karena dia mengetahui bahwa sebenarnya orang-orang Nasrani itu juga tidak menuhankan manusia, tidak menuhankan rahib-rahibnya, tetapi Rasulullah kemudian jelaskan, bukankah kalau para rahibnya itu mengatakan halal, mereka umatnya juga mengatakan halal, bukankah kalau rahibnya mengatakan itu haram, kemudian mereka juga mengatakan haram, ya Rasul. Nah, maka itulah yang namanya mereka menuhankan, artinya syirik itu sudah kepada para pemimpinnya tadi kan. Nah, kita jangan kemudian ikut-ikutan sama mereka hanya dengan wajah yang lain. Kalau biasa mungkin diajarkan oleh guru-guru, itu kita tidak boleh taklid kepada kiai, tidak boleh taklid kepada ustadz dan sebagainya. Tetapi ini taklid kepada temannya sendiri kan itu, taklid kepada pimpinannya dan sebagainya, podo persis seperti itu. Ya, bahkan taklid itu kan syirik, ya wajar kalau syirik tempatnya di neraka kan itu. Ya, maka tadi saya katakan kalau kita tidak bisa tabayun yang benar artinya kita dihalangi oleh Allah bisa tabayun, itu sudah jadi azab yang luar biasa besar itu. Ya, karena nanti orang yang tidak tabayun ngerti berita tadi akan menyebarkannya kepada yang lain, menyebarkannya kepada yang lain, menyebarkannya kepada orang lain. Dan dia tidak merasa bahwa dirinya itu salah, merasa ini benar, rumongso benar kan gitu ya, tetapi ternyata salah karena tidak tabayun, maka kemudian dosanya bertumpuk-tumpuk. Orang yang difitnah, orang yang dihinakan, orang yang ini, itu dia tidak ngerti, tak masalah kan gitu. Tidak masalah kan itu, malah justru dosanya semakin dikurangi oleh itu kan itu. Ya, beruntung dia kan gitu. Apalagi kalau memang dia sabar kan gitu. Ya, maka ini pelajaran untuk kita masing-masing gitu. Kita sudah mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, sudah dijelaskan oleh Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan kita sudah tahu itu, tetapi kita nekat. Kira-kira ini apa? Muspro itu kemudian sholatnya. Bisa diduga bahwa sholatnya selama ini hanya sekedar formalitas saja, zikirnya selama ini kepada Allah itu ya hanya sekedar formalitas saja sehingga tidak ada nilainya. Puasanya juga begitu, boleh jadi juga puasanya hanya dapat lapar dan haus. Alhamdulillah. Ya, maka hati-hati. Ya, dari pelajaran yang kecil ini saja, Al-Fatihah itu saja, kita sudah bisa menyaksikan betapa secara global kita itu harusnya seperti ini loh hidup beragama ini kan itu. Ya, ya. Maka monggo setelah pelajaran ini sampai kepada diri kita masing-masing, mari kita implementasikan pelajaran ini betul-betul dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita menjadi orang beriman itu ya betul-betul orang yang beriman ya, yang berkualitas sejak dari dalam, sejak dari akidahnya itu sendiri gitu loh. Ya, maka kalau orang yang mempunyai akidah, kalau orang yang mempunyai tauhid dan mengerti mekanisme tabayun itu tidak seperti itu, maka dia akan takut itu. Ya, dia akan berusaha untuk mencari kebenaran ya sesungguhnya itu seperti apa. Tidak sama seperti orang awamnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani tadi hanya taklid saja kepada para pendeta, rahib, orang-orang yang berilmu di antara mereka. Tidak seperti itu. Kita juga tidak boleh seperti itu. Hanya percaya begitu saja kepada
pimpinan, ketua cabang, ketua kelompok, ketua apapun itu ya. Betul-betul harus dicari sumbernya. Kalau sumbernya Quran Sunnah ya dilacak Quran Sunnahnya. Kalau sumbernya adalah orang, seseorang gitu ya dilacak kepada orangnya situ. Jangan bertanya kepada orang yang memusuhi dia, orang yang menjungkalkan dia, atau orang yang syirik kepada dia dan sebagainya. Tidak seperti itu, salah. Bahkan tidak bisa tabayun hanya sekedar kepada temannya dia, itu sebagai pendukung saja kan gitu ya. Ya, tetapi yang utama tentu saja sumber primernya itu adalah orang yang jadi bahan pembicaraan itu kan gitu. Jangan sampai keliru. Kalau sumber utamanya Quran Sunnah, larinya lacak ke Quran Sunnah. Kalau sumber utamanya adalah si A, ya kita harus tabayunnya ke si A tadi kan gitu. Sehingga kita selamat kan itu. Nah, sampai di situ dulu Mas, apa yang kita bicarakan kaitannya dengan tafsir Al-Fatihah ini. Utamanya adalah ayat yang dua ayat terakhir ini. Kalau ada pertanyaan atau klarifikasi atau apapun gitu namanya, monggo silakan. Ya, Ustaz. Ya, untuk saudara-saudari semuanya yang mau menghadapi pertanyaan langsung bisa menyalakan mikrofonnya atau raise hand. Oke, silakan kalau memang ada. Mas Amin, mikrofonnya sudah dibuka Mas Amin. Sudah Mas. Oke. Dari saya dulu ya Ustaz, tentang Iya Mas, silakan. yang tersesat tadi. Apakah orang Islam yang taklid itu termasuk juga orang-orang yang tersesat seperti orang-orang Nasrani, Ustaz? Karena yang sepele yang saya ketahui, orang-orang Nasrani itu tersesat karena dia beribadah tapi dia tidak tahu gitu. Tapi dia beribadah. Kalau orang Yahudi dia tahu tapi tidak mau melakukan yang dia tahu itu. Artinya dimurkai oleh Allah. Maka orang-orang Islam yang taklid itu juga termasuk orang-orang yang tersesat itu, Ustaz. Iya, sama seperti mereka. Sebenarnya mereka itu juga kan agama mereka itu sebenarnya aslinya kan juga Islam. Yang diajarkan oleh Yesus itu kan juga Islam. Yang diajarkan oleh Musa itu kan juga Islam. Diajarkan oleh nabi-nabi yang lain sebelum mereka itu kan juga Islam. Ya, tetapi mereka kemudian menyimpang dari Islam itu. Dan itu. Nah, Islam juga seperti itu. Kalau sampai kita itu taklid kepada para pimpinan kita, ya kita sama seperti itu. Bisa dibuka dalilnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 166, 167 itu. Yang hakikatnya 166 dan 167 itu adalah kelanjutan dari ayat 165. Nanti kita bahas yang 165. Kita lihat dulu 166 dan 167-nya. Silakan. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 166 dan 167. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Ya, sebelum dibaca terjemahannya langsung saja mulai dari 165. Ya, 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu id yarawunal azaba annal quwwata lillahi jami'an wa
wa annallaha syadidul adzab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti mereka berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya, tidak akan keluar dari api neraka. Kita lihat ayat 165, siapa mereka itu gitu ya. Nah, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan di antara manusia itu ada yang mengambil min dunillah selain Allah andad sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka itu mencintai tandingan-tandingan Allah tadi, kahubbillah, seperti mencintai Allah. Kira-kira siapa ini? Kira-kira siapa? Yang namanya mencintai Allah itu tentu orang beriman tuh, bukan orang kafir atau munafik. Tidak mungkin dia mencintai Allah kan itu. Tetapi orang yang mencintai Allah tadi gitu ya, ternyata dia dikotori kecintaannya kepada Allah tadi dengan cinta kepada yang lain-lainnya seperti mencintai Allah, kahubbillah kan itu. Apalagi di ayat sebelumnya 164 bicara tentang urusan dunia, sebelumnya itu bicara tentang wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentu saja ini orang beriman. Berikutnya bicara tentang hal yang sifatnya duniawiyah, tentang penciptaan langit bumi. Kemudian baru bercerita tentang ayat ini 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Terus dijelaskan di situ walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang imannya betul, asyaddu hubbalillah, mereka itu amat sangat cinta kepada Allah kan itu. Walau yaral ladzina dzalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annahu asyadidul adzab. Dan walau yaral ladina dzalamu, seandainya orang-orang yang dolim tadi yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah dan mencintai mereka itu seperti mencintai Allah, disebut oleh Allah sebagai orang yang dolim di sini. Idh yarawnal adzaba, jika mereka itu melihat adab, anal quwwata lillahi jami'a, bahwa sesungguhnya semua kekuatan itu adalah milik Allah, wa annallaha syadidul adzab, dan Allah itu adabnya amat sangat pedih. Ditonjolkan dulu amat sangat pedih. Untuk apa toh? Untuk mengazab orang-orang yang berlaku seperti itu. Istabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'aqul adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika orang-orang yang mengikuti tadi, orang-orang yang diikuti berlepas tangan dengan orang-orang yang mengikuti, artinya kiainya berlepas tangan kepada santrinya, ustadznya berlepas tangan kepada muridnya, pimpinannya berlepas tangan dari anak buahnya kalau sudah lihat adab Allah yang seperti itu gitu loh. Tadinya akrab, tadinya saling hormat, tadinya saling saling dekat dan sebagainya, tapi begitu diciduk KPK gitu ya, kemudian semua urusan yang kita baik-baik tadi semuanya lepas. Itu urusan dunianya sudah seperti itu. Tangkap KPK, kemudian saling copot menyokot satu dengan yang lain dan sebagainya. Nah, ini di akhirat juga begitu. Nah, ketika mereka sudah harus berhadapan dengan Tuhan Allah yang Maha Adil di situ, yang mengadili
urusan manusia, perselisihan manusia dan sebagainya tadi, karena Allah itu maha adil dan siksanya amat sangat dahsyat, putus hubungan mereka yang diikuti dari yang mengikuti, kan gitu. Artinya yang taklid tadi pimpinannya putus hubungan dengan yang ditaklidi tadi, yang mengikuti dari taklid tadi. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra minhum, dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka itu berlepas diri dari kami. Artinya menyesal ketika sudah berhadapan dengan Allah di akhirat nanti, dan dia ngerti bahwa mereka akan berada di neraka kekal selama-lamanya, maka kemudian mereka menyesal. Ya Allah, seandainya engkau beri kesempatan untuk hidup lagi di dunia, sudah pasti aku tidak akan mau mengikuti mereka karena menyesal tadi. Ya, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Kadzalika yurihimu wa a'malahum hasaratin alaihim. Demikian Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka menjadi penyesalan mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Nah, itulah yang terjadi gitu loh. Akan keluar dari api neraka. Kenapa tadi syirik? Karena yang harusnya ditaati itu Allah, kok kemudian justru yang ditaati, yang harus dicintai Allah, kok kemudian ada yang dicintai yang lainnya. Allah tidak mau disirikkan seperti itu, maka betul-betul hidup beragama itu harus betul-betul ya murni tauhidnya, kan gitu. Nah, boleh jadi Allah itu kita sekutukan dengan uang, boleh jadi Allah itu kita sekutukan dengan pangkat jabatan, boleh jadi Allah itu kita sekutukan dengan sesuatu yang kita takuti. Nah, maka saya sering mengatakan bahwa yang namanya di neraka itu tidak ada orang yang ingah-ingih, tidak ada orang yang penakut, hanya para pemberani saja yang masuk ke surga itu. Nah, kalau dari para sahabat kita bisa menyaksikan mereka pada pemberani, mati syahid, ya, mengejar mati syahid, pemberani disiksa oleh bos-bosnya, budak-budak itu disiksa oleh bos-bosnya, juraganya. Tidak pada takut, pada pemberani, karena mereka paham di dunia hanya sebentar saja kok, disiksa ya paling banter ngantek mati, kemudian akhirnya selamat masuk surga kalau mereka itu tetap pegang teguh keimanannya. Ya, tetapi kalau kita kompromi, menggok sidik meneh dadi menggok akeh dan sebagainya, ya akhirnya sesat dan masuk ke neraka seperti ini. Ya, begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, monggo kalau ada sesuatu yang lain silakan. Alhamdulillah, saya dipahami Ustaz. Dan dari yang masuk, Ustaz, bagaimana cara kita menghindari taklid padahal kita ilmu agamanya terbatas. Ini belum selevel Ustaz, ahli agama dan lain-lain. Makanya seringkali kita berpikir simpel, ya udah ikut-ikut saja, tanpa benar-benar menganalisis hadis, ayat, dan lain-lain. Kalaupun mencoba menganalisis, pasti ada ilmu-ilmu, referensi yang masih belum kita tahu. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, yang pertama sederhana, ya, pahami betul maksud ayat atau hadis atau yang disampaikan oleh pimpinan atau apapun itu, kemudian dilihat sumbernya dan sebagainya. Kemudian bandingkan pemahaman itu dengan pemahaman yang lain, mana yang kuat, mana yang kokoh dan sebagainya. Sekarang kan dunia modern, kita bisa melacak kebenaran satu pernyataan itu melalui banyak informasi yang ditebarkan di internet itu sendiri, kan gitu. Nah, maka di sini dituntut kita untuk betul-betul menggunakan akal kita supaya kita tidak taklid itu. Kalau kita karena kemalasan kita, karena merasa tidak mampu, kemudian akhirnya menyerahkan diri kepada orang lain
taklid tadi, ya kita akan masuk neraka betul-betul kekal selama-lamanya. Seperti ayat 167 tadi, wama hum bikhorijina minanar, mereka itu tidak akan keluar dari neraka. Ya, padahal dia hanya mengikuti tadi, orang yang mengikuti tadi, yang mengancam kalau aku dihidupkan lagi oleh Allah, maka aku tidak akan taklid kepada kamu, kepada mereka, kan gitu. Ya, tetap dia siksa di neraka kekal selama-lamanya. Ya kan ngeri gitu. Nah kalau kita itu yakin dengan pengerian seperti itu, maka kita tidak akan mudah-mudah menyerahkan kepahaman kita, ilmu kita, yang kita hidup itu berdasarkan ilmu, berdasarkan keyakinan tadi gitu loh. Ya, kalau kemudian keyakinan, kemudian ilmu itu kita serahkan kepada orang lain untuk urusi kita, itu artinya kan kita sudah takdir. Nah kita dari dulu Ustadz almarhum Ustadz Abdullah Tufail dan sebagainya kan sudah diarahkan ke sana bahwa yang namanya taklid itu syirik. Ya, tetapi akhir-akhir ini ya taklid sidik rapopo, ada yang mengatakan kurang lebih seperti itu. Ya ora bener lah ya seperti itu. Kompromi dengan taklid. Sekali lagi taklid itu syirik. Yang harusnya diikuti itu adalah Allah, tetapi ini yang diikuti manusia syirik, maka kekal selama-lamanya. Termasuk bid'ah itu juga syirik. Ya, maka kalau kita berbuat bid'ah, ya karena syirik itu menghapus seluruh amal, ya kemudian amal-amal kita terhapus, akhirnya masuk neraka. Taklid juga begitu, syirik, maka menghapus seluruh amal, akhirnya masuk neraka. Alhamdulillah. Ya, maka terus hidupkan otak kita untuk belajar gitu loh, dibiasakan. Nah, kamu mau ngaji di sini, tetapi kok tidak mau menggunakan akal untuk memahami kebenaran kan gitu? Ya kan jadi keliru kan gitu. Ya, di sini kan hanya salah satu pembelajaran saja, tetapi kamu bisa mengikuti pembelajaran siapapun di situ, kamu ambil yang benar, kemudian kamu singkirkan yang salah kan itu. Nah, bicara agama ini kan tidak banyak yang rumit, ya banyakan kan hanya sederhana saja. Ya, maka kalau kita ingin pelajari topik apa saja itu tulis topik A. Ya, kemudian menurut gurumu seperti apa? Ini, kemudian lihat pembanding yang lain dan itu. Ya, ketika ternyata yang paling cocok sesuai dengan Quran Sunnah ya ini ya pegang, yaitu pertanggungjawabkan di hadapan Allah, tidak taklid aja. Kalau taklid itu jelas salah gitu, nggak bisa. Ya, kalau memang benar diikuti ya bagus, ya memang seperti itu harus diikuti, berasal dari siapapun kan gitu. Undur makol walatang undur mangkol. Ya, perhatikan apa yang diucapkan, kontennya, ya, walatang undur mangkol. Jangan perhatikan siapa yang menyampaikan. Jangan kemudian karena yang menyampaikan itu ketua kelompok, ketua cabang, ketua perwakilan itu dianggap benar padahal berita bohong. Kan jadi salah kan itu. Ya. Wala tandur mangkol. Jangan perhatikan siapa yang menyampaikan itu, tapi perhatikan apa isinya, apa kontennya itu gitu loh. Ya. Nah, sama seperti dulu ketika kita diserang MTA itulah murah belajar kitab tetapi belajar brosur gitu. Nah, itu kan hanya media saja tuh, tetapi kontennya kan Quran Sunnah. Kan itu yang harus kita perhatikan, konten tadi, makol tadi, apa yang diucapkan kan itu. Ya. Kalau itu bentuknya brosur atau bentuknya wujudnya kitab atau wujudnya leaflet atau suatu saat sudah tidak ada buku lagi, kitab lagi karena yang ada adalah digital ya, buku digital dan sebagainya itu, terus gimana? Kan itu. Jadi maka sudah betul yang diperhatikan kontennya. Kalau itu bentuknya brosur, bentuknya kitab, bentuknya tidak ada masalah, yang penting kontennya itu kan gitu. Ya, dan juga bukan pada siapa yang menyampaikan, tapi kontennya itu yang penting. Kalau orang barat mengatakan don't judge the book by its cover, jangan kamu menilai buku itu dari covernya, itu maksudnya supaya pahami betul kontennya, nilailah atas dasar konten yang ada di dalam buku itu, bukan atas dasar covernya tadi. Ya, jadi lupakan covernya, lupakan yang menulis, lupakan siapa yang menyampaikan dan sebagainya, siapa yang menjual dan sebagainya, tapi isinya itu loh yang harus diperhatikan. Isinya sesuai dengan ilmu, enggak, isinya sesuai dengan Quran atau tidak. Kalau memang sesuai dengan Quran, nah, bagus, karena sudah betul kan itu. Pahami dalam hal-hal yang sifatnya debatable, sifatnya mustarok tadi, ilmunya punya makna yang banyak.
katakan seperti yang kita bicarakan beberapa saat yang lalu masalah riba, maka kita harus cari referensi sumber yang banyak. Nah, mana yang pro, mana yang kontra, kemudian otak kita akan memberikan judgement pada konten yang sama itu mana kira-kira yang sesuai dengan kehendak Allah kan gitu. Nah itu yang kita pegang, kita pertahankan kan gitu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya Ustaz. Yang pertanyaan selanjutnya, kaum Yahudi dan Nasrani dijadikan contoh buruk di dalam Al-Quran. Tetapi mengapa saat ini mereka menjadi kaum yang kuat? Ya, menjadi kaum yang kuat karena hakikatnya mereka tadinya sudah dididik oleh Allah cara berpikir yang kuat, yang benar sebenarnya. Artinya sudah orang-orang pinter itu sudah mendidik mereka selama berabad-abad, selama beribu-ribu tahun mereka itu dididik oleh orang-orang yang pinter, yakni para nabi tadi kan itu. Maka kepinterannya itu juga turun pada gin-ginnya itu kan itu. Ya, tetapi soal keblingernya itu kan soal lain tadi yang jadi peringatan nanti keblingernya. Tetapi pinternya itu sudah temurun mereka itu berabad-abad kan itu. Sudah ribuan tahun temurun ya, di darah daging mereka. Ya, tentu saja tidak sama seperti saudara kita mungkin yang berada di pedalaman sains teknologi.